Apakah hutang pinjol ilegal itu harus dibayar? Bagaimana jawabannya, teman-teman? Di sini ada dua jawaban. Pertama, secara hukum tidak harus dibayar karena dianggap perjanjian itu batal demi hukum. Cacat hukum perjanjian pinjol karena tidak ada izinnya, karena pinjol ilegal. Dan perjanjian, segala perjanjian bentuk perdata yang pernah diperjanjikan waktu meminjam uang kepada pinjol ilegal tersebut itu bisa batal demi hukum. Ini dalam pandangan hukum ya, teman-teman ya. Tetapi kalau kita melihat sebagai orang beragama, hutang itu harus dibayar. Nah, apakah hutang itu bisa hangus dengan sendirinya? Hutang itu tidak bisa hangus dengan sendirinya, teman-teman. Hutang itu tetap akan menjadi hutang dan harus dibayarkan. Tinggal menunggu kebaikan orang yang berhutang. Begitu ada uang, dia harus kembalikan secara sukarela. Tetapi kalau dasar hukumnya, apakah ini harus dibayar sesuai undang-undang? Maka tidak harus dibayar, teman-teman. Karena perjanjian hutang piutangnya batal demi hukum. Karena melanggar aturan sahnya syarat perjanjian. Tetapi, kalau apakah harus dibayar atau tidak? Harus, teman-teman. Karena itu, hak orang lain. Kita meminjam milik orang lain, kewajiban kita harus mengembalikan. Jadi ada dua jawaban, teman-teman ya. Kalau secara hukumnya dia tidak wajib dibayar karena perjanjiannya batal demi hukum, tetapi secara orang beragama, orang punya etikat baik, orang yang punya etika, maka hutang itu harus dibayar. Sampai kapanpun, kalau kita memiliki rezeki, kita memiliki keluasan, ada uang yang lebih, kita bisa bayarkan. Tapi jangan lari dari tanggung jawab. Jangan meninggalkan hutang, teman-teman. Memang perjanjian ilegal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Artinya pihak yang meminjam dengan pihak yang dipinjamkan itu perjanjiannya kan tidak secara transparan ya. Seperti kita mengajukan kredit di perbankan yang konvensional ya. Nah, tetapi namanya hutang itu harus dibayarkan kepada yang mempunyai barang yang kita pinjam. Jangan kita menjadi orang yang zolim, karena hutang itu pasti akan dibawa sampai kita mati. Begitu penjelasan saya, teman-teman. Penjelasan ini bersifat netral, tidak pro ke sana, tidak pro ke sini. Ada dua jawaban yang menurut undang-undang tidak harus dibayarkan karena batal perjanjiannya. Yang menurut orang beragama, hutang itu harus dibayar. Mudah-mudahan teman-teman sampai di sini paham bagaimana kalian cerdas dalam memahami informasi yang datang kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video yang akan datang. Salam cerdas hukum.